Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Krisapan Baskara dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya ingin mengedukasi tentang teknologi digital dapat memicu pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani teman-teman saya yang tidak kalah ganteng dari saya. Ya, silakan kalian perkenalkan diri sendiri. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Afiat Yasir. Di sini saya akan membantu teman saya Krisna Pandu Baskara untuk mengedukasi teknologi digital dapat memicu pertumbuhan perusahaan mikro kecil dan menengah atau UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya temannya yang tadi, Krisna Bandu. Saya Muhammad Baginda. Saya dari kelompok 8 juga. Saya ingin menjelaskan tentang teknologi digital untuk memicu pertumbuhan UKM dan UMKM kuliner. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskannya melalui video berikut. Terima kasih. Gimana teman-teman, saya tidak kalah ganteng kan dari saya? Oke, baik, sekarang kita mulai. Sebelumnya saya ingin menjelaskan UMKM itu apa, atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, UMKM itu merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Misalnya usaha kuliner dan macam-macam lah banyak. Pada 10 tahun terakhir ini, perkembangan UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit, meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran, dan jasa-jasa. Wabah COVID-19 bermula muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Lebih dari 620.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan lebih dari 190 negara, mengakibatkan lebih dari 28.800 kematian dan 137.000 diantaranya sembuh. Di Indonesia pun pemerintah telah mencoba upaya menghambat penyebaran virus ini yang berimbas langsung terhadap penurunan ekonomi UMKM. Karena setiap warga bahkan murid sekolah pun diliburkan agar tetap berada di dalam rumah. Akibatnya perusahaan UMKM terhambat dalam penjualan dan produksi. Peran pelaku UMKM di tengah wabah untuk tetap menjaga pertumbuhan UMKM sangatlah penting. Saat ini yang perlu dilakukan pemerintahan adalah menahan penyebaran COVID-19, sebab menahan laju penyebaran COVID-19 akan berpengaruh terhadap perekonomian. Kemajuan teknologi digital telah membuka banyak peluang, kesempatan, dan kemudahan bagi pembisnis yang ingin tetap mengembangkan usahanya di masa yang sangat sulit seperti ini. Salah satunya pada sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM di bidang kuliner. Karena banyak UKM atau UMKM kuliner tidak dapat membuka tokonya di saat ini karena COVID-19. Baik, di sini saya mempunyai beberapa gambaran yang menggambarkan keadaan usaha kecil dan menengah atau UMKM yang terimbas karena virus COVID-19. Baik, di sini dijelaskan bahwa COVID-19 merambak ke Indonesia, membuat sektor ekonomi banyak ikut yang terdampak. Apalagi sejak pemerintah menyerukan untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kegiatan masyarakat di luar rumah pun menjadi terbatas. Hal ini sangat berimbas pada bisnis kuliner. Banyak restoran, terutama di mal, yang tutup untuk sementara karena adanya virus COVID-19. Begitu pula tempat makan lainnya. Hal tersebut membuat banyak pelaku usaha kuliner seperti restoran, warung, atau kedai makan lainnya kehilangan pelanggan. Nah, di sisi lain, kini masyarakat Indonesia juga lebih banyak
yang membeli bahan makanan untuk memasak di rumah. Ada juga yang memilih memesan makanan melalui aplikasi yang kita tahu, ojek online atau ojol, yang memang makin ramai belakangan ini. Karena virus corona ini atau COVID-19 ini membuat kita susah untuk keluar rumah. Mengeluh, penjualan mereka menurun sebanyak 62% akibat dampak dari wabah virus corona. Penjualan ini terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Saya akan mengedukasi bagaimana caranya usaha bisa terus berjalan tanpa harus membuka toko, yaitu dengan teknologi digital. UMKM harus mampu menguasai digitalisasi karena di zaman yang seperti ini digitalisasi akan lebih mudah untuk menjualkan produknya dengan cara memanfaatkan platform dengan semaksimal mungkin. Seperti dengan layanan ojek online, GoFood dan GrabFood. Para penjual dapat menjualkan makanan atau minumnya di sana. Jadi, para pembeli tidak harus ke toko untuk membeli makanan dan minumannya. Jadi, akan lebih mudah untuk menumbuhkan pertumbuhan UKM atau UMKM pada saat situasi yang sulit seperti sekarang ini. Atau bisa juga UKM atau UMKM itu mengiklankan makanan mereka di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jadi tidak usah khawatir penjualan kalian akan sepi atau pembeli tidak akan ada yang beli ke dagangan kalian. Bahkan dengan adanya teknologi digital seperti sekarang ini, kalian akan lebih mudah memasarkan dagangan kalian dan pembeli akan lebih mudah juga menemukan dagangan kalian. Dan yang paling terpenting adalah kalian membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan di rumah aja. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan tips untuk kalian semua, pengusaha kecil atau menengah yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Tips pertama, memanfaatkan media sosial sebagai channel utama untuk pemasaran. Di tengah wabah himbauan menjaga physical distancing, media sosial dapat menjadi salah satu cara Anda untuk dapat mempromosikan produk atau usaha yang kamu jalani saat ini. Nah, banyak UKM di Indonesia yang saling bantu usaha satu sama lain, mulai dengan aktif menceritakan produk usahanya atau usahamu, memberikan promo, hingga meminta bantuan teman untuk mempromosikan usaha yang dijalaninya saat ini. Nah, tips yang kedua adalah pastikan perputaran uang itu terjaga dengan sehat. Nah, karena arus kas itu adalah unsur yang paling penting dalam bisnis, sehingga pemilik usaha harus mampu mengelola uang secara optimal. Nah, saat ini pemilik usaha ada yang menjadi terhambat karena dalam melakukan transaksinya itu dia belum online gitu. Dia masih tatap muka. Nah, di dalam software akuntansi online itu seperti jurnal, dia bisa membantu usaha membuat dokumen penagihan dan pembayaran dengan mudah. Kita masuk tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga ini kita harus merencanakan ulang pendapatan dan pangkas anggaran biayanya. Karena melihat dari rencana anggaran, biaya sekarang itu hal yang krusial banget lah kalau di saat wabah virus corona ini. Jadi pemilik usaha itu harus dapat memilih pos anggaran mana yang menjadi prioritas dan melakukan penyesuaian budget dengan kondisi saat ini gitu loh. Fitur budgeting di dalam jurnal akan sangat membantu pemilik usaha membuat pos anggaran, pemasukan, dan pengeluaran sebagai acuan saat mendata realisasi penjualan dan pengeluaran opsional. Nah, sehingga margin keuntungan itu dapat terkontrol. Sementara melalui fitur laporan laba rugi, pemilik usaha dapat menganalisa laporan pendapatan dan biayanya. Makanya kita harus tahu tentang teknologi yang ada. Nah, sekarang tips yang keempat. Tips yang keempat ini tuh kita harus selalu memonitor setiap semua transaksi kita yang ada deh pokoknya. Nah, terus lakukan bisnis perbankan secara online di rumah. Nah, ada nih satu fitur namanya Cashlink di jurnal. Dengan fitur itu, pemilik usaha dapat melakukan rekonsiliasi bank secara otomatis tanpa perlu repot mengunjungi kantornya secara fisik.
Jurnal akan menampilkan ringkasan rekonsiliasi bank pada semua akun kas dan bank, serta perubahan saldo kas dan bank yang belum dicatat. Kemudian ada yang namanya fitur Smart Blank Reconciliation yang secara otomatis akan memberikan rekomendasi untuk pencocokan transaksi berdasarkan angkanya, tanggal, ataupun deskripsi transaksi yang sama untuk mempercepat proses rekonsiliasi. Yang kelima ini yang terakhir nih. Tips yang terakhir itu adalah kita harus perhatikan stok barang kita. Masa barang kita habis kita jualan kan nggak mungkin kan. Jadinya kita tuh harus cek status persediaan barang kita secara berkala dan real time. Menggunakan fitur inventory di jurnal itu, pemilik usaha tidak hanya menghitung persediaan barang, tetapi juga mengetahui harga barang jual beli rata-rata dan menginformasikannya kesediaan barang stok saat itu juga. Itulah tips-tips dari kita. Soalnya teknologi itu emang memegang peranan penting banget loh dalam keberlangsungan operasional perusahaan dalam kondisi saat ini. Adopsi teknologi cloud melalui software akuntansi seperti jurnal akan memudahkan pemilik usaha tetap dapat memantau serta mengakses laporan keuangan usaha dengan aman dimanapun, kapanpun, serta biayanya yang murah. Terus juga gampang lah didapatnya, pokoknya itu mah.